Jangan lupa, kita bepergian itu bukan hanya untuk urusan makan. Bepergian itu untuk happy. Sekarang kita masuk dalam masa liburan. Liburan ini pasti semua kantor-kantor tutup, ya. Sebagian daripada kita sedang keluar kota, keluar daerah, keluar pulau, keluar negeri, ya, sedang menikmati makanan macam-macam. Kalau kita berpikir tentang bepergian, pikirannya mesti tentang makan. Betul. Ya, jadi holiday itu harus membuat kita happy. Samping itu kita harus ingat masalah healthy. Jadi harus tetap dalam keadaan sehat. Ya, holiday sekembalinya kita sesudah selesai dari liburan, kita kembali mulai bekerja lagi. Nanti sebentar lagi Januari kita masuk kerja lagi. Jangan membuat Anda jatuh sakit, lalu waktu check up nanti, kolesterol kok naik, gula selangit nanti asam urat naik, nanti berat badan naik lagi, nanti jantung mulai terganggu, tensi naik. Jangan sampai terjadi itu. Mari kita menjalani holiday yang happy dan yang healthy. Ya, ada beberapa hal yang ingin saya bagikan. Iya. Ini tanggal 28 Desember. Ya, pasti Anda mungkin sedang nonton acara ini bahkan sudah nyuri start gitu untuk liburan gitu ya. Jangan sampai nanti selepasnya Anda bawa oleh-oleh, penyakit, hasil lab yang tidak baik. Nah, itu kalau bisa dihindari gitu, Dok ya. Jadi ini yang penting untuk kita cermati juga setelah liburan kemanapun. Bagi Anda peminum obat rutin harus tetap ya, Dok ya. Ya, benar. Jangan sampai kalau kelupaan, kita bepergian, obat-obat rutin itu jangan sampai ketinggalan. Apalagi kalau Anda pergi ke luar negeri, sedia lebih daripada jumlah yang lebih daripada yang jangka Anda liburan itu. Nanti siapa tahu hilang, siapa tahu ketinggalan. Jadi catatan nama-nama obat juga Anda perlu perhatikan, ya. Mungkin nanti ketinggalan di koper satunya, lalu lupa nama obatnya. Kalau Anda ingat namanya obat ini, perhatikan. Kemudian jangan lupa, kadang-kadang ke luar negeri itu perubahan jam. Perubahan jam kan, misalnya kita pergi ke Eropa misalnya, itu perbedaan jam sampai 7 jam. Amerika bisa 12 jam. Perubahan jam itu merubah jam makan, merubah jam minum obat. Ya, sesuaikan dengan jam setempat. Ya, jam setempat. Jadi jangan lupa, jangan nanti di Indonesia aku jam segini loh. Padahal di sana sudah malam. Jadi kita harus tetap ikuti jam setempat, jam pagi, jam siang, jam malam, minum obat pada saat itu. Ya, karena waktu itu makan, waktu itu minum obat. Ya. Kemudian jangan lupa, kita bepergian itu bukan hanya untuk urusan makan. Bepergian itu untuk happy, untuk sosialisasi. Mungkin ketemu teman, mungkin ketemu dengan keluarga, mungkin ketemu dengan rame-rame rombongan, lalu ketemu yang dari Jakarta, yang dari Surabaya, yang di sini. Ketemu, dari tujuannya untuk sosialisasi, untuk kita berteman, mulai berdiskusi, menambah wawasan, membuat acara-acara yang misalnya membuat Anda banyak bergerak. Misalnya, ayo kita main sama-sama, mungkin jalan kaki ke sana, mungkin sedang pergi ke taman, mungkin mau shopping bareng, misalnya shopping bareng. Sampai shopping kan jalan kaki. Nah, kita atur seperti itu, bukan semata-mata liburan itu untuk urusan mulut. Jadi pikirkan sosialisasi, ada geraknya. Lalu tentu saja banyak ngemilnya. Tidak bisa kita hindari. Masa saya melarang tidak boleh ngemil? Ngemil. Tapi ngemil cari kalori kecil. Kalau kecil memang paling bagus buah. Tapi es krim kan kita coba. Ya, kue kita makan. Mungkin ngafe sedikit. Tetap makan. Jangan lupa imbangi dengan geraknya bertambah. Jadi Anda bisa nikmati, ada snack ini. Biasanya saya tidak pernah makan kue segini banyak. Tidak pernah makan roti segini banyak. Malam-malam tidak pernah makan segala mie instan. Tapi lapar dingin. Aku makan. Tapi jangan lupa 1 jam kemudian Anda jalan-jalan lagi lah. Jalan-jalan sampai setengah jam.
Ya, kalau kita jalan sampai 10 seperempat jam, kita bisa bakar kalori sampai 40-50 kalori. Kalau jalan sampai setengah jam, 1 jam jalan, kita bakar bisa ratusan kalori. Bukankah itu nikmat? Kita tidak bisa naik berat badan, gula lemak kita juga tidak akan melonjak tinggi. Ya, jangan lupa pula banyak makan sayur. Tiap kali makan, usahakan selalu ada sayurnya. Ya, Anda makan di mana aja, mana sayurnya, minta salad deh, tambah sayur lagi, ya. Mungkin ada sayur seporsi, mungkin setengah piring atau sepertiga piring Anda diisi dengan sayur. Jangan terus cari karbo melulu. Ya, sayur ada, snacknya jangan lupa, buah 2 mangkok sehari. Jadi Anda tetap sehat tuh. Ada sayur, ada buah, ada fiber, ada antioksidan, ada vitamin, ada mineral ya. Kemudian jangan lupa tetap tidur cukup. Ya, kita pergi ke luar negeri itu, pergi ke luar kota, pergi berlibur, pergi ke luar daerah. Itu ingat, orang liburan tuh kadang-kadang nonton TV sampai larut malam, ngobrol sampai larut malam. Lalu bangunnya jam 10. Sarapan pagi menjadi mundur. Ya, biasakan sleep well, tidur yang cukup. Kalau bisa 7 jam. Mumpung berlibur, bikin program sehat. Sleep well, eat well, makan yang cukup, yang baik, yang happy, yang sehat. Dan sleep well, eat well, dan move well. Jadi kita tetap gerak badan. Wah, hebat sekali. Ingat prinsip itu, sleep well, eat well, and move well. Ada gerak badan. Oh, happy, pulang nanti tambah sehat. And then well done gitu ya. Oke. Jadi Dok, kalau liburan gitu ya, sementara kan di luar Indonesia, bahkan Indonesia itu kan dingin ya. Saya mulai mendengarnya ketika liburan holiday seperti ini, Natal, Tahun Baru. Ada banyak yang menghangatkan dirinya dengan minum-minuman beralkohol. Nah, ini bagaimana Dr. Hans ini? Minum alkohol kadang-kadang sekali-kali diperbolehkanlah. Masa ya saya kok jahat sekali gitu ya. Ya, ingat wine itu sebetulnya red wine itu ada antioksidan. Buat orang jantung juga sehat. Cuma jangan berlebihan, jangan membuat Anda sampai pusing, mabuk. Wine kebanyakan ganggu ke perut. Lambung bisa terganggu, ada orang sampai tumpah. Ya, wine kebanyakan nanti ganggunya ke liver. Ya, karena liver itu pengaturan gula, lemak, asam urat itu terganggu. Ya, fatty liver terjadi itu kalau orang minum alkohol kebanyakan, terlalu lama jangka panjang. Ini kan cuma sekali. Kalau kebanyakan ganggu liver, kebanyakan ganggu lambung. Tidur Anda, memang Anda mabuk sampai tertidur, tidur Anda tidak nyenyak. Ganggu memori Anda, ganggu otak Anda. Jadi minumlah sekali-kali wine kalau udara dingin, Anda nyoba-nyoba sama teman-teman, jangan berlebihan. Jangan hebat-hebatan, kuat-kuatan, jago-jagoan. Hanya untuk sekadar, untuk hati happy. Minum sama-sama, semua kemudian toast bareng, ucapkan selamat, ya, sambil tersenyum, lalu minum wine. Ya, kemudian jangan lupa selalu imbangi dengan gerak badan. Ya, jangan berlebihan. Gini aja deh, Dr. Hans, daripada saya pusing, gimana kalau ikut saya aja deh? Jalan-jalan sambil ngasih panduan pedoman gimana tetap sehat gitu. Kayaknya lebih oke deh kalau nyangking bawa Dr. Hans gitu kemana-mana ya. Oh, ngajak saya makan, saya senang sekali. Iya, jalan-jalan juga Dok. Kan suka kan jalan-jalan ya. Ini saya lihat. Jangan lupa good people. Ya, tadi saya lupa menyampaikan bahwa kalau Anda punya penyakit, misalnya ada hipertensi, ada gula, ada segala, ya jangan lupa jam makan tadi ya, jam tidur ya, lalu gerak badan 1 jam habis makan, ya bawa alat tensimeter kecil. Oh, ya. oke. Jadi Anda pagi ukurlah 3-4 kali, malam mau tidur ukur lagi. Siapa tahu Anda makan terlalu asin yang di luar itu, makanan di luar terlalu asin. Mungkin Anda bisa hubungi dokter Anda. Tensi saya sekarang melonjak tinggi gitu. Berkonsultasi. Dan bagi orang-orang diabetes, bawa alat periksa gula itu penting juga.
Ya, siapa tahu ada tanda-tanda gulanya selangit sudah tinggi sekali. Anda jangan sampai itu menjajah menimbulkan penyakit macam-macam. Ya. Cek gula kalau sudah ketinggian. Nah, diajak orang makan lagi, diajak Pak Gideon makan, tapi gulaku sudah 300. Wah, aku jalan-jalan aja, aku ngambil sayur lah, ambil sayur lah, ambil sayur lah. Aku enggak makan, ambil ikan, ambil ayam, nasinya sama sekali tidak saya utik. Ya, mie tidak sama, saya tidak akan jamah mie sama sekali. Dan akhirnya kita tetap 1 jam kemudian bakar kalori, cek lagi gula. Ya, periksa gula lebih sering, ukur tensi lebih sering, maka terjaminlah kesehatan kita. Yes, ini tips dari Dokter Hans yang memang sempat saya nggak notice gitu ya. Ini menjadi satu pedoman buat kita semuanya. Nggak ada salahnya Anda bawa tensimeter yang kecil, yang portable gitu, dan juga alat rapid test itu ya untuk gula acak gitu ya. Itu harus dibawa lah itu sebagai apa ya, warning buat kita. Wah, ini udah mulai kebablas nih, udah mulai tinggi gitu. Jangan sampai. Banyak orang bingung dengan kalau bepergian itu mereka enggak periksa, bawa alat tensi, tidak bawa alat cek gula, ya. Tapi yang dibawa adalah swab antigen dengan vitamin C, vitamin D, yang banyak antivirus yang dibawa. Ya, jangan lupa. Saya menganjurkan bawa paracetamol. Iya. Ya, siapa tahu badan tidak enak, paracetamol. Ya, kemudian bawa obat diare sedikit, obat lambung bawa. Rasanya ini beberapa obat yang siapa tahu Anda keracunan, muntah, ya, salah makan, obat lambung, kembung perutnya, obat lambung minum. Obat diare bawa, ya, minum 2 tablet, misalnya sebentar lagi diare berhenti. Kan sering gara-gara mulut semua. Ya, akhirnya diare, perut kembung, sakit perut. Bicara soal paracetamol, saya pengen nanya malah, ada orang yang nggak cocok paracetamol, alergi paracetamol. Nah ini bagaimana dok? Yang sering itu alergi golongan antalgin sebetulnya, anti sakit. Paracetamol jarang sih orang paracetamol. Jadi kalau memang tidak tahan paracetamol ya masih ada obat-obat penurun panas yang lain ya. Misalnya Anda bisa mefenamic acid segala ya, tapi paling aman paracetamol yang buat ginjal memang terpaksa paracetamol. Dokter Hans mungkin bisa ngasih konklusi special message di akhir tahun ini dengan liburan-liburannya tetap sehat supaya nanti 1-2 Januari tahun depan masih tetap sehat dan selamanya sehat. Semuanya kepingin sehat lah pasti ya. Untuk apa harta banyak ya kan? Untuk apa semuanya keluarga ada semua tapi kita sakit gitu. Ya tidak ada artinya. Kesehatan menjadi satu hal yang berharga, investasi yang berharga ya. Gimana dokter? Silakan disampaikan. Ya. Kita harapkan dengan selesai liburan ini, kita mulai start dengan di tahun yang baru, hidup kita semakin sehat, kita semakin mengerti untuk menjalani perilaku hidup sehat. Dan itu prinsipnya adalah eat well, makan yang benar. Ya, kalau bepergian makan bisa berlebih, makan bisa ada tambahan. Kemudian kita batasin, cari kalori yang kecil, sayurnya tambahkan. Jadi tetap eat well. Ada sayur harus ada buah harus ada. Kemudian cari yang kalori kecil pada saat snack-snack. Jangan cari mie instan atau makanan-makanan yang besar-besar waktu snack. Dan kemudian sesudah itu diam, Anda akan menjadi gendut waktu awal tahun, Anda menjadi orang yang obesitas, gula darah naik dan sebagainya. Ya, eat well itu penting. Ya, waktu ke pesta cari yang kalori kecil, mungkin dimulai dengan di rumah makan dulu sedikit. Ya, jangan lupa eat well. Yang kedua, move well, gerak badan. Ya, makin kita bepergian makan banyak. Jangan lupa diiringi dengan gerak badan. Yang paling tepat adalah 1 jam habis makan. Bakar kira-kira 10, bila perlu 20 menit. Enteng, ringan sekali kok. Ya. Kebanyakan daripada kita rame-rame berlibur, ayo kita lari-lari, badminton, ya kan ada yang tenis sama-sama, mungkin main bola di lapangan, rame-rame mumpung ketemu, lalu golf sama-sama. Tapi sesudah olahraga, bersimbah peluh, banyak keringat, capek sekali, bakarnya hebat sekali. Tapi sesudah itu makan besar. Habis makan besar tidur rame-rame. Ya, semua mandi sudah seger, ngantuk tidur. Nah, itu nimbun kalori lagi. Saya nganjurkan makan
1 jam kemudian bakar kalori. 3 kali makan ada bakar lagi. Jadi namanya move well. Yang ketiga, sleep well. Tidur yang cukup. Jangan mumpung liburan tidak tidur lalu nonton TV macam-macam, berrame-rame, begadang rame-rame, itu tidak sehat. Tetap hidup sehat harus tidur 7 jam. Ya, tidur berkualitas baik dan tidur nyenyak. Bangun pagi penting sekali untuk sarapan pagi. Jadi sleep well, eat well, dan move well. Ya, kemudian jangan lupa kalau ada obat-obat di bepergian, obat tetap dibawa. Ya, bawa juga alat ukur tensi, ukur gula darah mungkin. Sering-sering cek supaya kita ada rem-remnya untuk menjaga tetap hidup sehat selama liburan. Happy healthy holiday dan tahun 2023 semakin sehat. Amin, amin. By the way, tahun ini usianya berapa nih dok? Kalau boleh tahu? 17 tak balik. 71. Tapi saya merasa semakin hari semakin sehat. Tidak boleh kita mengatakan bahwa kita tua. Kalau kita tua, langsung sikap kita berubah menjadi tua. Kita harus tetap belajar banyak, baca banyak, otak kita jalan. Tidak mungkin kita jadi pikun, memori kita tetap hebat. Kita tulis lagi, ingat terus. Ya, nulis buku. Kemudian banyak belajar. Ya, kemudian nyanyi, ketawa. Nyanyi itu olahraga. Nyanyi itu membuat jantung baik, aliran darah baik. Nyanyi itu juga melatih otak menghafalkan lagu itu loh. Nah, nyanyi buat kita gembira, endorfin naik, adrenalin turun, lambung baik. Luar biasa, hati gembira, obat yang manjur. Masih banyak lagi tips-tips. Anda ikuti terus. Tahun 2023 jangan pernah absen. Good